down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Aisyah Jumardi dari kelas S4C. Di sini saya akan melanjutkan dari materi Lembaga Keuangan Syariah yang berjudul materi yang ke-9 tentang pengadaian syariah. Kata pengadaian tidak begitu asing pada masyarakat negeri ini. Pada sebagian anggota masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pengadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur mengajukan memperoleh dana di pengadaian cukuplah sederhana dan relatif cepat serta mudah. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan, maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagaimana orang akan datang pada rentenir meski dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang dijadikan agunan, maka pengadaian pemilihannya sebuah transaksi gadai paling aman, legal, dan terlembaga. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus 250 juta jiwa akan memberikan peluang besar bagi pengadaian. Dari catatan Perum Pengadaian, terjadi peningkatan nasabah dari tahun ke tahun. Pada akhir 2008, omset Perum Pengadaian mencapai 30,51 triliun rupiah. Kemudian akhir 2009, omset Perum Pengadaian mencapai 48,4 triliun rupiah. Laba operasional pada akhir 2009, Perum Pengadaian mencapai 1 triliun rupiah. Sehingga peluang pengadaian sangat terbuka. Dari data yang ada, 90% barang yang digadaikan adalah emas, sisanya motor, mobil, ataupun barang-barang elektronik. Gadai syariah pada BSM pada 2010 bulan April meraih peningkatan omset sebesar 175% dibandingkan dari perolehan pada akhir tahun sebelumnya. Pada akhir 2010, omset gadai syariah BSM sebesar 60 miliar rupiah dan pada April 2010 mencapai 175 miliar rupiah. Lembaga pengkreditan dengan menggunakan sistem gadai adalah Pegadaian atau pawn shop. Awalnya lembaga ini berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dikembangkan oleh orang Belanda atau VOC, yaitu di sekitar pada abad ke-9. Bentuk usaha pengadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu, bentuk usaha pengadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Pada mulanya, usaha pengadaian Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Stanblan tahun 1901 nomor 131 tertanggal pada 12 Maret 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah atau Hindia Belanda di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Stanblan tahun 1901 nomor 131 tersebut sebagai berikut. Kedua, sejak saat itu, di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi 100 gulden dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam pada pasal 337 KUA Perdata. Bagi orang-orang pelanggar yang diancam pada pasal tersebut, orang-orang Eropa, bagi orang-orang bumi putra. Selanjutnya, pada waktu pengadaian masih terbentuk perusahaan jawatan, misi sosial dari pengadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajernya dalam mengelola pengadaian. Pengelolaan pengadaian bisa dilaksanakan meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian.
Pengadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab tentang gadai pasal 1150. Sekian, selanjutnya saya akan melanjutkan materi ke-10. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ke-10 yaitu pasar modal syariah. Keberadaan pasar modal dalam menunjang kegiatan ekonomi mutlak diperlukan terlebih dalam perkembangan ekonomi saat ini. Dalam kegiatan investasi, pasar modal konvensional seperti adanya skandal telah kita ketahui dalam melaksanakan kegiatannya syarat dengan unsur spekulatif, perjudian, dan riba. Ini bisa kita lihat dalam perekonomian negara Amerika Serikat yang terjadi skandal keuangan tersebut dalam sejarah perekonomian. Perusahaan tersebut mulai dari Enron, WorldCom, awal Walt Disney, dan tersebut lainnya. Skandal tersebut melibatkan lembaga keuangan investasi dan lembaga akuntan publik semuanya terlibat. Akibat dari skandal tersebut membuat saham di Wall Street berjatuh dan menjalar kepada bursa saham di dunia. Anjloknya harga saham di Wall Street menyebabkan jutaan orang kehilangan dana pensiun dan tabungan. Tidak itu saja, terbongkarnya skandal tersebut menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Dalam sejarah, kita bisa mengingat perjalanan pasar modal dunia untuk membuka sikap kritis kita terhadap salah satu lembaga keuangan kapitalis tersebut. Dunia tidak akan pernah melupakan guncangannya pasar modal Amerika, Oktober atau disebut dengan Oktober Hitam, pada tahun 1929 yang menyebabkan kolapsnya perekonomian dunia, khususnya Amerika Serikat. Peristiwa yang dikenal disebut sebagai dengan The Great Depression tersebut menyebabkan kemelaratan, kelaparan, dan kesengsaraan. Sejak 1929 hingga 1933, pasar modal Amerika Serikat kehilangan 85% nilainya. Kemudian guncangan pasar modal selanjutnya terjadi pada tahun 1987. Pada saat itu, saham di Wall Street turun sehingga 22% dalam sehari. Untuk itulah, sesuai dengan perkembangan ekonomi Islam yang demikian pasar, maka mulai dipikirkanlah lembaga yang aman berinvestasi. Ada beberapa alasan untuk mendirikan pasar modal syariah, di antaranya yang pertama, harta yang melimpah jika tidak diinformasikan pada tempat yang tepat sangat disayangkan. Ini bisa kita lihat pada saat terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia, maka negara penghasil minyak menikmati kelebihan uang dari hasil penjualan minyak tersebut. Ini menyebabkan idle money, dan apabila tidak diinvestasikan sesuai syariah, maka akan masuk ke lembaga konvensional. Dan yang kedua, fuqaha dan pakar ekonomi Islam telah mampu membuat surat berharga syariah sebagai alternatif untuk berinvestasi dengan adanya obligasi syariah swasta maupun pemerintah, saham syariah, dan reksadana syariah. Yang ketiga, melindungi pengusaha muslim dari ulah para spekulan ketika melakukan investasi pada surat berharga. Yang keempat, memberikan tempat bagi lembaga keuangan Islam untuk mengombinasikan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perdagangan atau bisnis. Prinsip syariah di pasar modal itu ada beberapa. Yang pertama itu larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau disebut dengan garar. Yang kedua, instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Kegiatan investasi di pasar modal syariah antara sahibul mal dan mudarib mengutamakan kehalalan dan keadilan. Untuk lebih jelaskan prinsip syariah secara garis besar ialah pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Uang merupakan alat bantu pertukaran nilai di mana pemiliknya harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Apabila memperoleh keuntungan, maka pembiayaan investasi harus pada mata uang yang harus dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasi harus transparan dan
dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang memiliki kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang kelima, menekankan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian pada tidak investor maupun emiten. Itulah hasil dari materi. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.